Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Perkenalkan nama saya Arina Nur Alfia Arif dari Universitas Cyber Asia akan menjelaskan atau memaparkan terkait studi kasus yaitu serangan cyber di perusahaan energi berdasarkan jawaban UAS mata kuliah Cyber Security Management. Baik, jadi ada sebuah contoh kasus yaitu di mana sebuah perusahaan energi yang bergerak di bidang energi atau pembangkit listrik panas bumi mengalami gangguan besar karena serangan cyber, yaitu diserang hacker yang menyebabkan email karyawan dibajak oleh hacker, data penting perusahaan hilang, kemudian sistem pengendali rusak sehingga operasional terganggu, dan juga sistem keamanan tidak siap menghadapi serangan. Ini adalah bentuk contoh kasusnya. Selanjutnya adalah latar belakang masalah. Sekarang ini teknologi semakin canggih, tapi sayangnya kejahatan di dunia maya juga ikut berkembang. Latar belakanginya pertama adalah hacker bisa mencuri data pribadi, merusak sistem, bahkan mengambil alih akun email atau aplikasi. Kemudian banyaknya perusahaan yang belum siap dikarenakan sistem keamanannya belum kuat. Dan yang ketiga adalah jika sistem terganggu, maka bisnis bisa jadi rugi besar bahkan berhenti beroperasional sementara. Nah, karena itulah perusahaan seharusnya punya sistem keamanan yang bagus untuk mencegah hal-hal ini. Kemudian kita lanjut ke identifikasi masalah. Nah, beberapa ini adalah masalah yang dialami dari perusahaan-perusahaan tadi. Yang pertama adalah tidak adanya pelatihan, sehingga karyawan tidak tahu cara mengenali email palsu. Selanjutnya adalah tidak ada rencana darurat, yaitu sehingga saat diserang hacker, perusahaan akan bingung harus berbuat apa. Selanjutnya adalah sistem komputer lama, yaitu sehingga tidak bisa melindungi data dengan baik. Yang terakhir adalah email dibajak. Hacker bisa masuk ke sistem lewat email. Baik, selanjutnya adalah cara mengatasi masalah-masalah tersebut. Agar serangannya tidak terjadi lagi, perusahaan bisa menggunakan 5 cara ini. Yang pertama adalah mengganti sistem ke yang lebih aman. Bisa dengan menggunakan server modern yang ditempatkan di tempat khusus yang lebih aman dan tepat. Kemudian cara kedua adalah menggunakan sistem pengamanan ganda. Misalnya selain pakai password juga memakai kode OTP. Yang ketiga adalah memberi pelatihan kepada karyawan. Ya, perusahaan bisa mengajari karyawan-karyawan cara mengenali email berbahaya dan jangan asal klik email. Cara keempat adalah pengecekan sistem rutin, seperti mengecek apakah ada celah di sistem yang bisa ditembus hacker atau yang disebut dengan penetration testing. Sedangkan cara terakhir, cara kelima adalah membuat rencana darurat, sehingga jika ada serangan, perusahaan tahu harus melakukan apa untuk menghindari serangan tersebut. Selanjutnya adalah teori-teori yang digunakan. Yang pertama, teori pendekatan CIA Triad, yaitu ada confidentiality, di mana data harus rahasia dan hanya orang berwenang yang boleh tahu. Kemudian yang kedua adalah integrity, data tidak boleh diubah oleh orang sembarangan. Dan yang ketiga adalah availability, sistem harus selalu bisa diakses saat dibutuhkan. Teori kedua adalah teori Risk Management Framework atau NIST, Cyber Security Framework. Yang pertama adalah identify, kenali masalahnya. Kemudian protect, lindungi data dan sistem. Kemudian detect, deteksi jika ada serangan. Kemudian respon, tanggap jika terjadi serangan. Dan yang terakhir adalah recover atau pulihkan sistem setelah diserang. Nah, berdasarkan itu saya menarik 4 kesimpulan, yaitu pertama adalah serangan cyber bukan hanya risiko IT, tapi juga merupakan ancaman bisnis di mana bisa terjadi kapan saja dan ke siapa saja.
Yang kedua adalah kombinasi pendekatan teknis, edukasi, dan kebijakan adalah kunci dari pertahanan. Karena sesungguhnya keamanan cyber itu bukan hanya soal komputer, tapi juga soal kesadaran dan kerjasama semua orang yang ada dalam perusahaan. Yang ketiga adalah keamanan merupakan tanggung jawab seluruh organisasi. Dan yang terakhir adalah proaktif lebih baik dari reaktif. Nah, baik, demikian penjelasan dari saya. Terima kasih. Mohon maaf jika ada yang salah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.